Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah baca ya mas sekalian, ada seorang yang bapaknya inginkan sekali dia sebagai punya sekolah menjadi favoritnya seorang. Pernah terjadi kasus di kisah itu di sekitar Surabaya kalau tidak salah itu. Dia mendaftar kiri kanan, tapi ada satu pilihannya bapaknya mau sekali seperti dia mau menjadi apa? Sarjana pertambangan. Maka dia ke sana kemari, dia mendaftar tapi hanya di situ, dan begitu dia mendaftar situ sekarang dia tidak lulus di sekolah itu. Dia tidak lulus. Karena dia tidak lulus, pada akhirnya karena cita-citanya, harapannya, hobinya di bagian pertambangan, maka dia mendaftar saja di sebuah perusahaan pertambangan yang teman-temannya kurang lebih 50 itu yang pergi kuliah pertambangan, kuliahlah itu 4 tahun kemudian. Ikhwan, ini orang yang tidak lulus, dia kerja di pertambangan, cepat sekali naik karirnya. Awalnya dia cuma sopir, lama kelamaan dia jadi pegawai kecil, dan akhirnya naik Pak, 4 tahun prosesnya kurang lebih, dia sudah menjadi pimpinan tertinggi di perusahaan tersebut. Ahli dan diberikan bakat tersendiri dan diberikan kekuasaan oleh Allah sendiri untuk dia ahli di itu, dan asbab itulah dia menjadi puncak, ya kira-kira kita penentu kebijakan di perusahaan itu. Ini 4 tahun kemudian teman-temannya sudah lulus di pertambangan, sekarang cari pekerjaan. Di mana pergi mendaftar? Di tempat yang tadi orang itu tidak lulus. Ini tadi ada tidak lulus kuliah, tapi dia kerja. Dan diperhatikan oleh pimpinannya, ini orang punya bakat luar biasa. Dia yang paling berat memimpin perusahaan ini. Kemana orang ini yang 50 orang yang lulus pergi mendaftar? Siapa yang tes, siapa menentukan? Siapa yang menentukan lulus? Yang tidak lulus. Tapi Pak, kalau tidak lulus anak tak di sekolah negeri, yang kecewa. Ustaz Sudirman tidak lulus Kak dulu di negeri Pak. Jadi saya terpaksa saya mendaftar di SMP Muhammadiyah 1. Terpaksa Pak. Terpaksa. Saya sebenarnya cita-cita dulu mau jadi insinyur, kalau bukan insinyur jadi dokter. Saya masuk dulu di SMP 10. Rumah saya di sampingnya. Saya tidak lulus. Terpaksa Pak, dengan rasa sedih, jengkel, saya dibawa di SMP Muhammadiyah 1. Ya berhari-hari masih jengkel. Tapi alhamdulillah diajari pidato, diajari ceramah, diajari ini, diajari ini. Alhamdulillah Pak. Untung saya tidak lulus di SMP 10. Saya lulus ke SMP 10 Pak, tidak ketemu ke di sini. Saya bersyukur. Ini satu yang saya alami dalam hidup, bahwa banyak yang kita tidak suka, tapi ujungnya Allah akan kasih lihat. Jadi orang ini tidak lulus Pak di pertambangan, tapi dia bisa menikmati pertambangan. Ya, tolong anak-anak kita Pak, jangan dipaksakan. Kita hari ini kalau tidak lulus, lewat jendela. Bahkan sekarang bukan lagi lewat jendela Pak, lewat atap. Maka pantaslah anak-anak kita, karena dia sekolah lewat jendela, maka kalau dia sudah bekerja, bukan cuma nak kasih lewat jendela orang, nak kasih lewat atap. Siapa yang ngajari? Kita. Siapa yang didik? Kita.
Siapa tahu Pak ketidaklulusan anak kita di situ, lalu Bapak bawa di tempat lain, karena Allah mengatakan rezekimu yang terbaik kau bawa di tempat penghafal Quran. Jangan bapak-bapak bawa anaknya di sini, Allah karena tidak lulus ke negeri nak, jadi menghafal mako saja, menghafal mako saja nak. Coba. Jadi hari ini Pak, bisa jadi pahit. Akan kita lihat nanti Pak, manis. Tapi bersabar dulu menikmati pahit hari ini. Saya yakin bapak-bapak punya cerita tersendiri. Bapak punya pengalaman tersendiri. Pasti. Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Banyak yang kita tidak suka. Tapi ketidaksukaan ini Allah sedang memprogram untuk menuju seperti Yusuf. Bagaimana orang sudah dibuang di sumur jadi pembesar di Mesir. Saudaranya yang pernah buang itu yang datang nanti mengatakan, anta Yusuf, apakah engkau Yusuf? Saya Yusuf. Dia bilang, ya saya saudaramu yang pernah kau buang. Untuk tidak Nabi bilang, saya saudaramu cilaka. Coba Pak. Tolong Pak, mari coba kita belajar. Minum obat yang pahit bukan berarti jelek. Kadang obat yang pahit, dan pada umumnya obat itu pahit, jadi kita harus telan. Bahkan dipaksa masuk dengan didorong, dikasih air. Tapi kenapa kita mau minum? Karena kita yakin ini obat hari ini. Tolong ini anakku yang penghafal Quran, Anda hari ini pahit nak, pahit. Anda menghafal Quran itu pahit. Anda bangun jam 3 pahit nak. Anda puasa Senin Kamis di sini pahit. Anda tidak ketemu HP pahit. Anda tidak sebebas mungkin dengan teman Anda di luar pahit. Tapi Anda nikmati nak. Anda akan menjadi orang besar suatu saat. Anda akan jadi besar. Imam Syafi'i itu nak kenapa besar? Mengalami hidup pahit. Abu Hanifah dia jual atap rumahnya untuk pergi belajar karena ibunya miskin, bapaknya miskin, maka dia jual atap rumahnya, sennya dia ganti untuk pembayaran SPP-nya untuk dirinya. Antum tidak pernah jual sen tanah? Iya. Iya. Tahu Ustaz Erling itu, senku ini aku jual, bayar SPP di sini. Tidak ada ya? Alhamdulillah Pak, Ibu. Simpulan saya di sini, mari kita menikmati hidup. Kalau ada yang kita tidak suka, langsung kita obati. Seperti yang jatuh jempolnya tadi, alhamdulillah. 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 Yang dipenjara karena berfatwa, dipenjara, yang terbaik. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Demikian Pak. Coba kita belajar sesudah ini, karena ayat ini Pak tidak ada manfaatnya kalau cuma sekedar dibaca. Ya mari kita ambil dan nikmati betul. Maaf, semoga Allah masukkan hidayah dalam hati kita. Semoga Allah membimbing diri kita untuk menjadi orang memiliki diterapkan ayat ini dalam hidup kita. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.